Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Desita Amelia, NIM 19095 11095 dari kelas 19D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Untuk menghambat pertumbuhan serta menekan bahkan menghilangkan atau membunuh bakteri, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora, ada beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan metode tersebut perlu mempertimbangkan efektivitas dan bahan yang akan diproses. Ada beberapa istilah dalam metode tersebut. Yang pertama ada sterilisasi, kedua ada antiseptik, ketiga ada disinfektan, keempat ada germisidal, dan yang kelima ada bakteriostatik. Baik, yang pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Kemudian yang kedua ada antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti kulit dan membran mukosa. Kemudian yang ketiga ada disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat atau benda mati seperti untuk mendisinfeksi meja, kandang, dan alat-alat dalam kandang. Disinfektan secara umum lebih mengiritasi dan lebih berdampak buruk bagi penderitanya. Oleh karena itu, tidak disarankan digunakan pada jaringan hidup. Pada konsentrasi yang lebih tinggi atau ditingkatkan, terkadang antiseptik kuat digunakan sebagai disinfektan. Yang keempat ada germisidal. Germisidal merupakan bahan yang dapat membunuh seluruh mikroorganisme. Sedangkan yang kelima yaitu bakteriostatik adalah bahan yang hanya mampu untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Sterilisasi. Untuk melakukan sterilisasi baik pada alat ataupun bahan, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa secara fisikal dan yang kedua bisa secara kimia. Secara fisikal sendiri dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama dengan sinar, kedua temperatur, ketiga dehidrasi, keempat tekanan osmos, dan yang kelima sterilisasi kering. Baik, yang pertama yaitu sinar. Sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme jika memiliki panjang gelombang 2000 sampai 2800 angstrom. Belakangan ini telah ditemukan sinar ultraviolet atau sinar UV yang dapat bekerja dengan baik untuk menghambat dan atau membunuh mikroorganisme. Hanya saja, daya penetrasinya yang lebih lemah sehingga tidak mampu untuk menembus kaca, debu, ataupun membunuh jasad renik yang ada di dalam sputum atau dahak. Yang kedua, ada temperatur. Temperatur ekstrim seperti temperatur rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada temperatur minus 4 derajat Celcius, bahkan sampai minus 70 derajat Celcius, akan menghambat dan menghentikan metabolisme dari mikroorganisme. Kemudian yang ketiga ada dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu proses mengurangi atau menghilangkan air di dalam sel. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, maka dengan menghilangkan cairan dari dalam sel dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Kemudian yang keempat yaitu tekanan osmos. Tekanan osmos merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi. Bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmos dan peningkatan temperatur, seperti pada autoclave. Jadi sterilisasi dengan autoclave menggunakan tekanan 15 lbs, temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang kelima ada sterilisasi kering. Untuk sterilisasi kering sering dilakukan untuk alat-alat yang tahan terhadap temperatur tinggi. Kemudian secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan-bahan kimia untuk menghambat dan membunuh mikroorganisme. Antiseptik. Antiseptik secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara seperti mengdehidrasi sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Bahan-bahan yang umumnya digunakan sebagai antiseptik antara lain, yang pertama, hidrogen peroksida atau H2O2, kemudian yang kedua ada garam merkuri atau merkuri klorida, yang ketiga ada asam boraks atau H3BO3, yang keempat ada triklosan, yang kelima ada alkohol, dan yang keenam ada rifanol.
Baik, yang pertama yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida merupakan bahan kimia berbentuk cair berwarna bening, putih kebiruan sedikit lebih kental dari air. Bahan ini bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Untuk membunuh spora diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi sekitar 10-30%, sedangkan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi 3%. Hidrogen peroksida di samping dapat dipakai mencuci luka, juga dapat digunakan untuk mengobati otitis media. Pada infeksi telinga yang sering diikuti dengan penanahan dapat dicuci dengan hidrogen peroksida berulang kali hingga tidak muncul buih di telinga tersebut. Hidrogen peroksida sering digunakan untuk mengecat rambut, membuat rambut berwarna pirang, dan bahkan sering digunakan untuk campuran pasta gigi karena dapat memutihkan gigi. Baik, yang kedua yaitu garam merkuri atau merkuri klorida. Senyawa ini sangat kuat dan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah yaitu 0,1% atau 1 per mil. Karena sifat toksisitasnya yang tinggi, maka digunakan secara hati-hati. Garam merkuri disebut juga sebagai air raksa atau Hg yang pada tabel periodik nomor atomnya 80 mempunyai toksisitas yang sangat tinggi, baik terhadap ginjal, paru, jantung maupun otak. Bahkan dapat menimbulkan kebutaan. Oleh karena itu, antiseptik ini sangat jarang digunakan, lebih sering dipakai sebagai disinfektan. Yang ketiga ada asam boraks atau H3BO3. Antiseptik yang bersifat asam ini digunakan dengan konsentrasi 1:20 dilarutkan dalam air dan dapat diteteskan sebagai obat untuk otitis eksterna. Hasilnya sebagai antiseptik sangat baik. Terkadang bahan ini sering digunakan atau dicampurkan pada makanan seperti pembuatan tahu, kerupuk, bakso maupun mie karena bahan-bahan makanan tersebut menjadi lebih awet. Tahu menjadi lebih kenyal sehingga sulit untuk hancur, kemudian kerupuk lebih renyah dan bakso menjadi lebih kenyal. Di samping hal tersebut, makanannya juga terlihat lebih putih. Adanya bahan ini pada makanan menimbulkan efek pada ginjal, hati, jantung, dan syaraf. Oleh karena itu, sering dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Yang keempat ada triklosan. Triklosan sangat efektif dan populer, biasanya ditemui pada sabun, obat kumur, dan deodoran. Spektrum kerjanya luas, toksisitasnya rendah, bekerja dengan menghambat biosintesis lipid dan membran sel bakteri, sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Kelima ada alkohol. Alkohol sebagai antiseptik digunakan pada konsentrasi 70%. Kemudian yang keenam ada rifanol. Rifanol adalah cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Senyawa kimia ini dalam bentuk cair berwarna kuning sering digunakan sebagai obat cuci luka, obat kompres luka, dan obat kulit. Disinfektan. Disinfektan bertujuan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati seperti kandang ataupun alat-alat pada kandang. Beberapa golongan disinfektan antara lain, yang pertama ada alkohol, kedua ada aldehid, ketiga ada oxidizing agent, yang keempat ada fenol, dan yang kelima ada ammonium quaterner. Baik, yang pertama ada alkohol. Disinfektan turunan alkohol seperti etanol dan isopropanol memiliki sifat non-korosif tapi berefek kaustik atau mengiritasi seperti terbakar. Yang kedua ada aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk disinfeksi beberapa material peralatan. Namun, senyawa ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Yang ketiga ada oxidizing agent. Senyawa pengoksidasi atau oxidizing agent yang umumnya digunakan sebagai disinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloropamin T. Mekanisme kerja senyawa ini ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Disinfektan golongan ini efektif untuk membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat korosif terhadap logam. Yang keempat ada fenol. Senyawa turunan fenol, misalnya kresol, memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit.
yang kelima ada amonium quaterner atau quartz. Turunan quartz seperti benzalkonium kloride, BKC, benzetonium kloride, sentrimid, dan domifen bromida memiliki efek bakteriosidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif dan negatif, jamur, serta protozoa. Tetapi, turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Keuntungan penggunaan quartz ini antara lain yaitu toksisitasnya rendah, kelarutan dalam airnya besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Penggunaan desinfektan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan desinfektan adalah yang pertama, yaitu jenis bibit penyakit. Jadi tiap golongan disinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karenanya, pemilihan disinfektan haruslah tepat. Yang kedua, yaitu sifat kimia dan formulasi. Kombinasi surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya semakin baik. Yang ketiga, yaitu dosis pemakaian. Dosis desinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum dalam label kemasan produk. Khusus untuk disinfektan kandang, kebutuhan disinfektan tiap meter kuadrat adalah 300 ml. Yang keempat, yaitu waktu kontak. Sesaat setelah diaplikasikan, desinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka, semakin singkat waktu kontak desinfektan membasmi bibit penyakit, semakin efisien. Disinfektan golongan oxidating agent dan quartz diketahui memiliki waktu kontak yang relatif singkat, yaitu sekitar 10-30 menit, yang dibandingkan dengan fenol. Yang kelima, ada materi organik. Materi organik seperti sisa feses, darah, dan lendir dapat menurunkan efektivitas dari disinfektan karena dapat menghalangi kontak antara disinfektan dan bibit penyakit. Disinilah pentingnya melakukan pembersihan kandang secara optimal dengan menghilangkan semua materi organik sebelum melakukan disinfeksi. Kemudian yang keenam yaitu suhu. Disinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Yang ketujuh yaitu pH. Disinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Misalnya disinfektan golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral yaitu 4-7. Sedangkan disinfektan golongan quartz dan aldehid pada pH basah hingga netral. Maka sebaiknya menggunakan air ber-pH netral untuk melarutkan disinfektan sehingga semua golongan disinfektan bisa bekerja secara optimal. Kemudian yang ke-8 yaitu kesadahan pelarut. Tingkat kesadahan pelarut atau air sebanding dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Pelarutan disinfektan pada air dengan kesadahan tinggi menurunkan potensi dari disinfektan, terutama disinfektan golongan quartz dan oxidating agent. Untuk memastikan tingkat kesadahan air, sebaiknya melakukan pengujian di Medilab atau Median Laboratorium. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramus Santi. Om Santi 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 Om.